Di bulan Agustus ini katanya akan ada demo besar-besaran seperti tahun 98. Pesan gua ya, mudah-mudahan video ini nyampe ke semuanya. Guys, kita orang Indonesia. Yang kedua adalah pemerintah kita dari tahun 98 sampai sekarang selalu juga pasti ada yang tidak setuju dan ada yang merasa pemerintah itu tidak becus. Tapi, becus tidak becusnya, Anda pro atau tidak pro sama pemerintah? Kalau terjadi chaos dan kemudian bangunan-bangunan dirusakin, rumah-rumah dibakar semuanya, ini adalah negara kita. Negara kamu, negara saya. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya, baru-baru ini IMF meminta agar kebijakan pemerintah Indonesia mengenai larangan ekspor mineral dihentikan dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Namun pemerintah Indonesia tetap melaksanakan program andalan Guys, ini akhirnya mulai terkuak siapa dalam isu kerusuhan bulan Agustus. Ternyata benar teman-teman, memang ada campur tangan asing dalam isu kerusuhan atau hingga pemakzulan penggulingan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini bermula ketika teman-teman ini Indonesia menolak menerima hutang dari IMF dan juga Bank Dunia senilai puluhan miliar US dollar. Nah, Indonesia yang merasa mampu dan tak mau terlilit hutang itu menolak mentah-mentah tawarannya. Bahkan ini Menke Purbaya menyebut kalau kita ambil, kita bakal menghadapi krisis lagi seperti krisis moneter. Nah, ini teman-teman yang menarik, kemarin kan Gubernur BI juga mundur ya. Pak Peri itu mundur, terus ada juga ini Menteri Keuangan yang sebelumnya juga diganti. Ternyata itu adalah jajaran-jajaran teman-teman pro Bank Dunia. Bahkan ya Menke Sri Mulyani ya mantan Menteri Keuangan sekarang juga kembali diangkat jadi marketingnya IMF. Wah teman-teman, semua skenario ini benar-benar sangat cocok sekali untuk melihat ekonomi kita. Dimana Indonesia ingin maju, ingin mandiri, kok masih saja nggak boleh. Harus hutang wajib teman-teman. Jadi negara-negara berkembang ya yang nggak mau kerjasama dengan lingkungan atau Bank Dunia dan juga IMF memang bakal ditekan biar mereka ketergantungan dengan modal asing. Nah hari ini teman-teman kita bakal melihat berbagai pandangan para pengamat terkait siapa sebenarnya dalang dari isu kerusuhan bulan Agustus. Nah sebelum tanggal 17 Agustus akan ada mobilisasi massa besar-besaran yang mampu teman-teman mengguncang RI 1 bahkan mendesak pemerintahan saat ini untuk mundur. Wah. Kita simak dulu teman-teman informasi berikut ini. IMF itu kenapa saya bilang ini racun. Kita utang malah ditambah. Katanya lagi kebanyakan utang swasta, sekarang ditambah utang pemerintah. Kursnya yang tadinya gonjang-ganjing dikit malah suruh dilepas. Bebas saja floating. Akhirnya tuh floatingnya kan luar biasa. IMF nggak tanggung jawab waktu floatingnya luar biasa itu. Kan luar biasa itu floating. Padahal kan IMF yang bikin resep itu kan. Emang nakalin di IMF itu waktu itu. Akhirnya kan belakangan ketahuan bahwa saya memang tujuannya mau jatuhin Pak Harto. Kan ngomong begitu Michael Kemdesu kan belakangan. Ya kan. Emang saya sudah menebak sendiri. Sebelumnya ini mesti mau jatuhin orang. We created the situation to oblige the President Soeharto leave his job. Di office Jadi terus bikin ketentuannya tidak boleh ini harus di stop semua proyek. Lah makin banyak PHK. Ini jadi kebakarannya makin besar kan. Waduh, tadinya kurs sekarang PHK harus dinonjolkan. Jadi terus bikin lagi bunga harus dinaikin. Nah kalau bunga dinaikin kan nggak bisa pada bayar utang, pada ini, pada makin ngawur lagi nih. Ini makin kebakarannya makin gede. Jadi semua jelas itu petunjuk-petunjuk IMF itu dengan letter of intent-nya itu supaya kita makin ngancurin ekonomi Indonesia itu jelas betul IMF itu di mana-mana berbuat begitu kalau memang lagi mau jatuhin. Ya, baru-baru ini IMF meminta agar kebijakan pemerintah Indonesia mengenai larangan ekspor mineral dihentikan dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Namun pemerintah Indonesia tetap melaksanakan program andalan Presiden Joko Widodo, hilirisasi. Dan kajian terbaru dari University of Glasgow terdapat ada 371 program gagal dari 668 program IMF. Dan selain itu, di Conversation ini juga menyebut ada 512
dari 763 program IMF yang gagal membawa perbaikan. Lantas mengapa banyak program IMF yang gagal dan seperti apa rekam jejak IMF di dalam sejarah perekonomian Indonesia? Kita akan mengulasnya untuk Anda bersama pada hari ini. Kita lihat bersama peran IMF di Indonesia. Yang pertama adalah pinjaman keuangan. Pada tahun 1962 delegasi IMF ini berkunjung ke Indonesia dan IMF juga mulai berperan mengatasi perekonomian Indonesia melalui pinjaman keuangan. Dan seiring berjalannya waktu, ketergantungan utang ke luar negeri Indonesia bertambah, terlebih saat krisis yang melanda Indonesia pada tahun 97 hingga 98. Dan bantuan keuangan ini, yang kedua perannya adalah IMF juga pernah memberikan bantuan sebesar 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk perbaikan ekonomi dan 45 miliar dolar Amerika Serikat untuk reformasi ekonomi Indonesia. Namun, bantuan-bantuan tersebut sepertinya menjadikan Indonesia sulit melunasi utang luar negerinya. Dan kita lihat untuk real case-nya yang paling terkenal adalah IMF kerap terlibat dalam kebijakan Orde Baru. Pada saat krisis moneter 98, IMF memainkan peran yang sangat penting. Soeharto lebih terbuka terhadap negeri barat, di sektor ekonomi kebijakannya pun meniru langkah IMF, yakni liberalisasi. Nah, ini adalah kata kunci dari kebijakan IMF. Akhirnya krisis tersebut juga terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan valuta asing dalam jangka pendek dengan jumlah devisa yang tersedia yang menyebabkan nilai rupiah ini turun yang sangat-sangat tajam. Ada beberapa peneliti yang menyebutkan kegagalan IMF berangkat dari yang pertama adalah dokter ini yang salah resepnya, begitu. Jadi kenapa? One size doesn't fit for all. Kegagalan IMF ini berangkat dari resep yang salah yang memandang pasiennya berupa negara-negara yang memiliki penyakit dan masalah yang sama. Dan yang kedua adalah ketidaksesuaian dengan kebutuhan negara penerima. Dan yang ketiga adalah terselip agenda liberalisasi ini dan adanya muatan agenda-agenda liberalisasi seperti yang pertama adalah privatisasi dan juga deregulasi dan juga pembukaan pasar dalam setiap paket kebijakan yang ditawarkan oleh IMF. Dan yang keempat adalah IMF mementingkan kepentingan Amerika Serikat. Sebagai pendiri IMF, Amerika Serikat juga turut mendorong IMF mempromosikan nilai-nilai ekonomi dan kebijakan liberal yang menguntungkan pasar dan Amerika Serikat. Di bulan Agustus ini katanya akan ada demo besar-besaran seperti tahun 98. Pesan gua ya, mudah-mudahan video ini nyampe ke semuanya. Guys, kita orang Indonesia. Yang kedua adalah pemerintah kita dari tahun 98 sampai sekarang selalu juga pasti ada yang tidak setuju dan ada yang merasa pemerintah itu tidak becus. Tapi, becus tidak becusnya, Anda pro atau tidak pro sama pemerintah? Kalau terjadi chaos dan kemudian bangunan-bangunan dirusakin, rumah-rumah dibakar, semuanya. Ini adalah negara kita. Negara kamu, negara saya. Jangan sampai hal itu terjadi. Nggak ada gunanya. Kalian hanya akan menambah beban buat saudara-saudara kita yang lain yang sedang kesusahan. Orang-orang nggak ikut-ikutan, orang-orang yang juga sama-sama susah cari makan, akhirnya hancur-hancuran mereka harus keluarin biaya lagi. Kamu ada potensi meninggal dunia karena bentrok dengan aparat, kamu juga ada potensi ditangkap, orang tuamu sedih. Kita tahu bahwa sebagian dari orang-orang ini sudah pasti cipta kondisi, mereka kemungkinan besar menerima bayaran untuk bikin chaos. Tetapi ayolah, ini adalah negara Indonesia kita. Kalau kita gampang terpengaruh kayak begitu, ujung-ujungnya jadi apa? Mendingan kalau kalian butuh duit, janganlah sampai jadi orang-orang bayaran seperti itu. Kalau memang tujuannya adalah tidak setuju dengan pemerintahan yang sekarang, pakailah cara-cara yang baik, jangan ikut-ikutan. IMF dan World Bank baru saja dipermalukan oleh Pak Purbaya di markas besarnya sendiri. Kedua raksasa finansial itu memang hobi mendikte negara berkembang. Mereka sengaja menebar hoax bahwa ekonomi Indonesia akan kolaps pada 2026. Namun Pak Purbaya tak terima dan langsung berikan pembalasan paling sadis dalam sejarah Indonesia. Jadi tak lama setelah laporan itu muncul, delegasi khusus Indonesia yang dipimpin Menteri Keuangan langsung terbang ke Washington untuk melabrak bos IMF dan World Bank. Di atas meja perundingan, Pak Purbaya menunjukkan data fundamental ekonomi Indonesia yang tak bisa dibantah. Cadangan devisa tembus 148 miliar dolar. Dan swasembada energi membuat kita kebal dari krisis Timur Tengah. Skakmat taktis ini membuat IMF terpojok dan terpaksa meralat laporan palsunya. Bahkan mereka balik memuji Indonesia sebagai bright spot di tengah kekacauan dunia. Namun Pak Purbaya tak tertipu dengan taktik kotor ini dan balik menampar wajah bos IMF secara langsung. Menteri Keuangan Indonesia itu selain menggagalkan usaha IMF untuk menakuti investor agar kabur dari Indonesia, ia juga mendikte balik raksasa finansial itu dengan menolak mentah-mentah skema utang 514 triliun yang tetap nekat ditawarkan di akhir pertemuan. Saya ingat sekali, itu IMF memaksakan kepada pemerintah untuk mencabut subsidi. BBM naik. Harga kerosin, harga minyak tanah naik 71%. Tanggal berapa, Bang? 4 Mei. Oh, berarti setelah perjalanan ke Jordan. Iya. Nah, barulah kemudian mulai ada demo-demo yang besar dari beberapa daerah dulu, dari luar. Demo yang paling besar itu sebenarnya antara Solo Jogja itu. Nah, baru merembet ke Jakarta. Sebagai anggota MPR, saya ingat sekali waktu 12 Mei itu, saya berada di rumahnya Mbak Tutut. Gitu. Waktu itu diundang untuk acara apa ya, sebuah makan. Saya duduk di sebelah Pak Endro Priyono, saya sedalop bang. Gitu.
Kemudian ada Riongan. Terus saya yang pertama kali mendapat berita bahwa terjadi penembakan mahasiswa di Trisakti dari waktu itu wartawan Republika Adian Husaini yang sekarang jadi ketua umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia nih. Nah, Adian bilang sama saya ini ada penembakan 6 orang yang meninggal. Waktu itu beritanya 6 orang. Kemudian saya sampaikan, Bu, Mbak, ini ada berita ada penembakan mahasiswa Trisakti. Ada korban 6 katanya. Masih wah. Baru setelah saya bawa, nggak mungkin kan ini gitu ya. Ini kan ada beberapa tentara, nggak ada berita itu. Karena memang ya mahasiswa Trisakti kan dikenal maksudnya bukan orang yang keras, anarkis gitu ya. Peristiwa itu sore hari sampai malam dan akhirnya confirm ada yang meninggal dan disusul dengan mulai kemarahan rakyat, apalagi besoknya mulai ada pembakaran setelah peristiwa di Trisakti itu diumumkan. Rendra datang situ, Taufik Ismail datang ke situ pada di Trisakti ya. Memang pasti rakyat marah karena ada mahasiswa baik-baik demonstrasi baik-baik ditembak. Yang menembak itu sebenarnya satu pasukan polisi ya, bukan waktu itu kan isunya langsung Kopassus ya, padahal itu sudah kemudian ya dicek itu adalah pasukan Samapta Polri. Permintaan Pak Harto turun itu ya baru di bulan Mei itulah kira-kira. Jadi paling keras ya. Paling keras itu setelah peristiwa Trisakti. Jadi masa juga ada yang mengelulukan tentara yang saya lihat di jalan, ada yang melemparin gitu. Jadi dua-duanya ada. Benar-benar liar gitu ya. Tapi penjarahan itu memang luar biasa. Masif gitu. Dan sepanjang yang kita lewatin jalur tol sampai Cempaka Putih, waktu Michel Kamdesu turun dari IMF tahun 99 itu bulan November, dalam pidatonya dia mengatakan gini, we created the conditions that oblige Presiden Soeharto to leave his job. Kalaulah Indonesia ketika itu menerapkan currency board system, mungkin ekonomi Indonesia akan selamat. Tapi begitu juga Pak Harto mungkin akan selamat. Di tahun 90-an, Indonesia itu sudah disebut oleh Bank Dunia sebagai East Asian Miracle. Suatu miracle di Asia Timur. Karena pertumbuhan kita tuh stabil, konstan, 6, 7, 8%. Dan ketika itu kalau kita lihat, kita sudah nyaris atau hampir lepas landas. Kita udah bisa bikin pesawat sendiri tahun 95 kalau nggak salah, N250 bisa terbang. Waktu itu banyak yang meragukan. Kemudian industri kita berjalan dengan baik, semua berjalan dengan baik, bahkan kita udah swasembada pangan tahun 1984 waktu itu. Nah, tentu kalau kita menjadi negara yang besar, negara yang maju, ada juga dong yang terganggu. Ini kan kalau kita pendekatannya geopolitik. Nah, kita lihat krisis ekonomi, kan Pak Harto itu tidak bisa dilepaskan turunnya itu dalam suasana krisis ekonomi. Diawali dengan krisis moneter yang dimulai di Thailand tanggal 2 Juli tahun 97. Saya masih ingat tuh. Ya guys, sudah kita tonton ya informasi tadi, beberapa pernyataan dari para pakar, konten kreator juga sudah kita sampaikan. Jadi memang kerusuhan teman-teman di bulan Agustus ini memang sengaja dibuat teman-teman. Ya untuk melemahkan Indonesia, untuk membuat Indonesia chaos, dan siapa yang bakal diuntungkan? Negara-negara asing. Kita tidak mau menyebut negara mana, ya mungkin Singapura, mungkin Eropa, Amerika, atau negara mana. Tapi yang jelas teman-teman yang dirugikan adalah rakyat Indonesia. Kalau Pak Prabowo jatuh teman-teman, yang rugi bukan orang lain tapi kita. Kenapa? Kan akan chaos teman-teman. Memang para pendukung Pak Prabowo akan membiarkan presidennya dilengsarkan? Enggak kan? Nah yang ada nanti bakal perang saudara. Nah setelah Indonesia chaos, kacau teman-teman, ya saham-saham IHSG bakal anjlok. Nah kalau ekonomi runtuh, yang bakal memainkan peran sebagai juru selamat adalah bangsa asing. Ya mungkin IMF, Bank Dunia, dengan menyodorkan bantuan modal yang sangat besar yang tidak bisa ditolak oleh pemerintahan selanjutnya. Dan ketika kita menerima hal itu, maka ya leher kita sudah
dikekang teman-teman oleh rantai besi yang berat. Yang selama ini kita berjuang untuk melepaskannya, kita malah memasangkannya sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan terbakar oleh isu pergolakan bulan Agustus. Hati-hati teman-teman ya. Kalau mau demonstrasi silahkan, tapi jangan bakar-bakar fasilitas umum, apalagi sampai membawa, mohon maaf ya senjata-senjata terlarang. Ya mungkin itu informasi kita hari ini. Kita berdoa yang terbaik buat bangsa dan negara kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.